Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boy Birniadi Ramdan, calon guru penggerak angkatan 10 asal DKI Jakarta. Dan saya tidak sendiri hari ini, ditemani oleh Pak Fatih sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 228 Jakarta. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Nanti saya amati proses pembelajaran Bapak di kelas dan saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik ke murid. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab ya. Jadi insya Allah ketika nanti akan saya disupervisi, tujuan pembelajaran saya nanti pada pertemuan ketika supervisi yang pertama, peserta didik mampu membaca, menerjemahkan dan menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menulis dan menghafal yang tadi Quran Surat An-Nisa ayat 59, kemudian Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, itu mungkin tujuan pembelajaran. Oh, baik. Berarti ada 3 ya Pak ya? Ya. Untuk menulis, Ya. membaca, dan menjelaskan Ya. hadis yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya? Untuk area pengembangan yang Bapak akan ajarkan hari ini apa Pak? Baik, insya Allah nanti ketika saya akan melaksanakan pembelajaran, itu ada dua aspek area yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, jadi siswa itu mampu menjelaskan isi kandungan dan menerjemahkan ayat per kata dan mampu menemukan tajwid alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Dan untuk aspek keterampilannya, itu siswa itu mampu menulis surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kemudian anak-anak bisa juga menghafal surat yang tadi. Mungkin itu. Baik Pak. Jadi ada 2 aspek ya Pak ya, Ya. Pengetahuan dan keterampilan yang ingin dicapai. Oke. Untuk strategi media dan metode pengajaran apa yang Bapak gunakan? Baik, bismillah saya izin menjawab. Untuk strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan belajar siswa atau kebutuhan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya ya. Kemudian model yang akan saya gunakan itu adalah model basis masalah PBL ya, problem based learning. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu ada diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Mungkin itu Pak. Dan medianya yang terakhir Pak, medianya itu saya akan menggunakan PPT, kemudian LKPD dan juga laptop. Mungkin itu. Oh baik, lengkap sekali Pak ya. Ya. Jadi Bapak sudah memasukkan diferensiasi Ya. dan PBL di dalamnya, Ya. dan juga menggunakan media-media yang sudah disiapkan Pak ya. Ya. Baik Bapak. Sebelum kita akhiri kegiatan percakapan ini, Ya. apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan ini Pak? Ya. Alhamdulillah dari hasil dari percakapan kita berdua nih Pak, saya mendapatkan gambaran untuk ketika nanti saya mengajar nanti ketika disupervisi oleh Bapak dari wawancara pra observasi ini. Mungkin ini gambaran buat saya ke depannya ketika nanti supervisi. Mungkin itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Kita bertemu di kelas Bapak nanti ya. Hari apa tuh Pak? Insya Allah nanti saya mengajar hari Rabu di kelas 7A pada jam 7 sampai jam ke-9. Oke, baik. Tak sabar saya untuk akan masuk ke kelas Bapak. Oke. Baik, terima kasih percakapan pra-observasi saya dengan Pak Fatih. Dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 50%. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Setelah kemarin kita ketemu, itu kita mengerjakan asesmen diagnostik. Tujuannya apa kemarin? Untuk mengetahui kebutuhan belajar kalian. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini ya, ini kan kita udah pertemuan kedua nih. Kita langsung masuk ke dalam materi. Jadi kita insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran dan hadis. Jadi perlu kalian ketahui, dalam satu semester itu ada 5 elemen. Apa aja? Ada Al-Quran, hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, dan yang terakhir ada sejarah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini, siang kali ini maksudnya ya, pada siang hari ini berjalan dengan baik dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang biasa mimpin? Jidan nih, Jidan. Ayo Dan, pimpin. Oke teman-teman, sebelum belajar baca kita berdoa, dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi biasakan setiap kalian melakukan semua aktivitas minimal baca bismillah. Kalau belajar kita ada tuh tadi doa belajar ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah berdoa, oke, sebelumnya Bapak mau memeriksa kehadiran. Yang hari ini nggak masuk selain Abdor siapa? Siapa? Nggak ada lagi. Fauzia kenapa? Sakit. Berarti ada 2 orang ya? Abdor sama Fauzia. Kita doakan semoga sembuh ya. Jangan pakai kata GWS, get well soon ya. Ganti dengan apa? Syafaqallah atau syafaqillah. Kita doakan Fauzia, syafaqillah Fauzia. Ayo semuanya ikutin. Syafaqillah Fauzia. Doain lagi buat Abror, syafaqallah Abror. Jadi itu ya, bedain. Kalau yang laki-laki syafaqallah, kalau yang perempuan syafaqillah. Ganti GWS dengan yang tadi ya. Itu kan budaya barat, kita sebagai seorang muslim harus pakai yang Islamnya juga. Oke. Tadi berarti 2 orang ya yang nggak hadir. Nah, kemudian coba diperiksa kembali apabila ada sampah di kolong atau di bawah, coba. Kemudian mejanya nih, biar kita enak nyaman belajarnya. Mana? Udah belum? Kalau ada sampah dikeluarin aja. Udah? Ada nggak? Iya, keluar aja nggak apa-apa. Taruh sampahnya di luar, dibuang ke tempat sampah. Sambil menunggu ya, jadi biar enak. Makanya seharusnya nih ya, bersih-bersih ini seharusnya itu sebelum Bapak Ibu guru masuk harusnya udah bersih-bersih. Udah, langsung ke dalam lagi ya. Langsung duduk kembali, langsung. Ayo. Jangan ngobrol biar nggak kelamaan. Nah, langsung. Udah semuanya? Kan enak nih, jadi enak dilihatnya nih. Bapak juga ngajar jadinya nyaman jadinya ya. Oke, lanjut. Setelah tadi kita sudah membersihkan kelas sebelum belajar,
Seperti biasa kan kemarin Bapak udah kasih tahu peraturan kelasnya ya. Apa aja kemarin ada 3, masih inget nggak? Yang pertama apa? Membawa Al-Quran. Yang kedua, bawa buku paket. Pada bawa nggak nih? Bawa. Kemudian yang terakhir bawa buku tulis. Dibawa semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita murojaah terlebih dahulu. Mau dapat pahala apa enggak? Satu hurufnya berapa pahala? 10. Ya, tadi kemarin sudah Bapak jelaskan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim udah berapa tuh pahalanya? 30 kebaikan. Coba semuanya dibuka Quran surat Ad-Duha. Coba dibuka. Yang nggak bawa Quran hafal gak? Hafal lah. Iya, Wad-Duha. Ntar kita baca bersama-sama ya. Pokoknya setiap pembelajaran agama Islam, Bapak pengen sebelum kita belajar, kita ada pembiasaan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Udah belum? Dibuka surat Ad-Duha. Nah, dibuka semuanya Ad-Duha. Nih, Ad-Duha halaman 596. Udah semuanya ketemu? Belum. Yang Wad-Duha hafal kan? Ini gimana Pak? Al-Qurannya beda kayak gini. Nih. Wad-Duha nih. Udah ya semuanya, bareng-bareng aja. Bareng sama teman sampingnya kalau udah. Oke, semuanya udah siap membaca Al-Quran, meraih pahala, udah siap? Apalagi di bulan haram. Tahu bulan haram nggak? Bulan haram tuh bukan maksudnya haram ya, tapi bulan suci. Ada bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sama bulan Muharram. Sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Maka ketika memasuki bulan suci atau bulan haram, itu pahala dilipat gandakan, dosa juga ternyata dilipat gandakan. Maka hati-hati dalam bersikap ketika kalian memasuki bulan haram. Udah semuanya ketemu? Oke, sebelum membaca surat Ad-Duha, kita sama-sama baca ta'awud, baca bismillah, kemudian langsung baca surat Ad-Duha. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillah. Hafal gak? Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul. Hafal gak? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim ya. Jadi kita senantiasa semangat untuk membaca Al-Quran. Bapak pesan-pesan jangan sampai sehari itu sama sekali nggak membaca Al-Quran. Karena kalian tahu nggak penyesalan seorang jenazah atau mayit? Mereka itu menyesal ketika sudah berada di dalam kubur, yaitu ketika di dunianya itu ketika ada peluang amal kebaikan tapi dia tidak kerjakan. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena sejatinya ya, dunia itu sekarang
real ya. Tapi akhirat itu hanyalah story atau cerita. Tapi ketika kita sudah menjadi jenazah atau mayit, maka dunia hanyalah sebuah cerita dan akhirat adalah real atau real ya, bukan fake ya. Bener ya. Real or fake jadinya nih ya. Jadi itu ya. Jadi pakailah umur kalian ini di masa muda itu dengan banyak beramal soleh. Karena Syekh Utsaimin itu pernah berkata, jadi ketika kalian masa mudanya itu banyak memperoleh amal kebaikan, kemudian ketika waktu tuanya kalian itu nggak bisa karena sakit-sakitan, maka ketika waktu tua itulah kalian tetap dapat pahala amal soleh. Karena semasa muda kalian itu kalian gunakan untuk memperbanyak amal soleh, karena kalian beri uzur atau beri alasan syar'i sekarang. Oke. Langsung aja. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ya, ini dia PPT-nya. Idi, mantap gak tuh? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, jadi Bapak mau menyampaikan nih, apa sih tujuannya kita mempelajari Al-Quran dan Hadis? Ini yang pertama ya, membaca, menerjemahkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 16 sesuai kaidah ilmu tajwid. Tapi insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama membaca surat An-Nisa, menerjemahkan, dan Bapak akan menjelaskan isi kandungannya. Pak Boy, ini nggak apa-apa, langsung bagiin aja, nggak diterangin dulu. Oh iya belum materi dulu ya. Oke ya, jadi tujuan pembelajaran pada siang kali ini adalah kita sama-sama akan membaca surat An-Nisa, kemudian membaca surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Breaking boleh nggak Pak? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi kali ini, pada siang kali ini, kita akan breaking dulu nih. Udah kelihatan mukanya pada teler semua nih. Biar makin semangat ya, kita breaking terlebih dahulu. Nih breakingnya seru nih. Coba Bapak minta satu orang ke depan. Sini. Ya, sini. Ini melatih konsentrasi ya. Coba. Nama games ice breakingnya itu adalah up, down, sama boom. Coba tangan kamu kayak gini. Jadi ini mainnya berpasang-pasangan ya. Ini contoh ya, Bapak sama siapa? Sama Ahmad. Kalian saling berpasang-pasangan. Coba semuanya tangannya kayak gini. Saling berpasang-pasangan. Ayo. Nih, perhatikan kata dari Bapak ya. Kalau Bapak bilang up, yang paling bawah naik ke atas. Coba up. Nah, yang paling bawah ke atas. Kalau Bapak bilang down. Baik, bismillah. Setelah kita melakukan diskusi, ini kan kalau udah diskusi nih. Tadi kan LKPD sudah Bapak bagikan, sudah diskusi. Oke, sekarang Bapak akan panggil ya, satu kelompok ya, untuk maju ke depan. Yang sudah beres tadi Bapak perhatikan nih dari kelompoknya Nadif ya. Kepada kelompok Nadif silakan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dengerin ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Angga. Perkenalkan, nama saya Abdul Basmalah. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fitro. Perkenalkan, nama saya Bimo Prasetyo. Pertama, kami akan membaca surat An-Nahl ayat 64. Semuanya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi
nakuti wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Saya akan menjelaskan isi kaidah Al-Quran surat An-Nahl ayat 59. An-Nisa ayat 59. Menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Safiya Saputri. Nama saya juga Sayyidina. Nama saya Kami di sini akan Di sini adalah surat An-Nahl ayat 64. suaranya yang keras. Suaranya kurang keras. Gedein lagi. Saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Jelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taatlah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad dan ulil amri pemegang Quran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah semuanya ngadep ke Bapak lagi ya. Perhatikan Bapak terlebih dahulu. Alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu sebelum ditutup, coba kita review kembali apa yang sudah tadi Bapak ajarkan ya. Tadi kan Bapak menerangkan Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? 50. Ayat 59. Di situ terdapat ada intinya, ada 3 isi kandungan. Yang pertama, kita itu diwajibkan untuk taat kepada siapa saja? 3 ada siapa saja? Kepada Allah, ulil amri. Itu bisa agar apa? Senantiasa mengembalikan semua permasalahan yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat itu semua kita kembalikan kepada apa? Ada 2. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu senantiasa kita wajib menaati pemerintah selagi pemerintah itu tidak keluar dari syariat Islam. Jadi selama pemerintahnya itu masih tidak melarang sholat, tidak melarang zakat, maka itu masih hukumnya kita wajib mematuhi aturan-aturan pemerintah. Jadi bukan hanya Allah, Rasul saja yang kita taati, tetapi dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 59 itu dijelaskan bahwasannya yang terakhir itu harus taat kepada ulil amri. Paham? Paham tuh? Oke, sekian pembelajaran dari Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak akhirkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Boy Berniadi Ramdan, CGP Angkatan 10, asal DKI Jakarta, dalam percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Pak Fatih, sebagai guru agama di SMP Negeri 228 Jakarta. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, langsung saya tanya ya, Pak ya. Siap. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas yang sudah berlangsung? Bismillah izin menjawab ya. Ketika kemarin supervisi ya, perasaan saya karena mungkin belum terbiasa ya Pak ya. Awalnya saya agak tegang lah, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Akhirnya baiklah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, walaupun ada tegang sedikit. Oke. Dan untuk area area apa nih? Pengembangan. Dan untuk area pengembangan dan tahapan yang sudah dilakukan di dalam kelas itu apa saja, Pak? Untuk yang pertama dari mulai tahapan itu saya memulai dengan salah satunya saya membuat perangkat ajar ya, kemudian menyiapkan strategi, media dan segala macam. Dan untuk area yang saya kembangkan itu ada dua tadi Pak, yang saya jelaskan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu di situ peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan, menerjemahkan ayat per kata, kemudian menemukan tajwid, alif lam komariah dan alif lam samsiah. Dan untuk area pengembangan di keterampilan itu siswa itu peserta didik mampu menulis dan menghafal Quran surat An-Nahl ayat 59. Oh baik, berarti ada tahapan pengetahuan dan tahapan keterampilan sudah ya Pak ya di dalam kelas. Apakah area pengembangan di dalam kelas sudah berhasil Pak menurut Bapak? Setelah kemarin saya supervisi itu alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan dan hambatan. Oke, ada sedikit hambatan Pak ya. Apa kendala yang Bapak temui di kelas saat melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya, mungkin hambatan ini biasa juga dirasakan oleh guru-guru yang lainnya, yaitu adalah masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif. Ya, jadi tidak mau terlibat lah. Jadi lebih mengandalkan temannya yang aktif, sehingga siswa ini menjadi tidak aktif karena lebih mengandalkan ke temannya. Oh, jadi di kelas itu masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif Pak ya. Baik. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan nih Pak? Insya Allah secepatnya. Insya Allah secepatnya saya akan langsung merubah cara pembelajaran lagi sehingga anak itu bisa menjadi lebih aktif ya. Oke, baik. Mudah-mudahan segera terrealisasi Pak ya. Iya. Dan demikianlah percakapan saya pasca observasi dengan rekan sejawat. Terima kasih.